Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi 2.5 aplikasi sifat supremum dan 3.1 barisan dan limit barisan. Materi pertama, aplikasi sifat supremum. Sekarang kita akan membahas bagaimana supremum dan infimum digunakan. Contoh berikut menunjukkan bagaimana definisi supremum dan infimum digunakan dalam pembuktian. Kita juga akan memberikan beberapa aplikasi penting sifat ini untuk menurunkan sifat-sifat fundamental sistem bilangan real yang akan sering digunakan. Kita lihat contoh di sini. 2.5.1 bagian A. Sangatlah penting untuk menghubungkan infimum dan supremum suatu himpunan dengan sifat-sifat aljabar R. Di sini kita akan sajikan salah satunya, yaitu tentang penjumlahan, sementara yang lain diberikan sebagai lantihan. Misalkan S sub himpunan tak kosong dari R didefinisikan himpunan A ditambah S sama dengan A ditambah X banding X elemen S. Kita akan tunjukkan bahwa sub A ditambah S sama dengan A ditambah sub S. Bila kita misalkan U sama dengan sub S, maka karena X kurang dari atau sama dengan U untuk semua X elemen S, kita mempunyai A ditambah X kurang dari sama dengan A ditambah U. Karena itu, A ditambah U batas atas dari A ditambah S. Akibatnya, kita akan mempunyai sub A ditambah S kurang dari sama dengan A ditambah U. Bila P sebarang batas atas dari himpunan A ditambah S, maka A ditambah X kurang dari P untuk semua X elemen S. Maka X kurang dari sama dengan P kurang A untuk semua X elemen S yang mengakibatkan U sama dengan sub S kurang dari sama dengan P dikurang A, sehingga A ditambah U kurang dari sama dengan P. Karena P sebarang batas atas dari A ditambah S, kita dapat mengganti P dengan sub A ditambah S untuk memperoleh A ditambah U kurang dari sama dengan sub A ditambah S. Dengan menggabungkan ketaksamaan di atas, diperoleh bahwa sub A ditambah S sama dengan A ditambah U sama dengan A ditambah sub S. Kita lanjut. Bagian B. Misalkan F dan G fungsi-fungsi bernilai real dan domain D, domain R, kita asumsikan range-nya F D sama dengan Fx banding X elemen D dan GD sama dengan Gx banding X elemen D himpunan terbatas DR. Yang pertama, bila Fx kurang dari sama dengan Gx untuk semua X elemen D, maka sub Fd kecil kurang dari sama dengan sub GD. Untuk membuktikan hal ini, kita catat bahwa sub GD merupakan batas atas himpunan Fd karena untuk setiap X elemen D, kita mempunyai Fx kurang dari sama dengan Gx kurang dari sama dengan sub GD. Karenanya, sub Fd kurang dari sama dengan sub GD. Yang kedua, bila Fx kurang dari sama dengan Gy untuk semua Xy elemen D, maka sub Fd kurang dari sama dengan sub GD. Buktinya dalam dua tahap. Pertama, untuk suatu Y tertentu di D, kita lihat bahwa Fx kurang dari sama dengan Gy untuk semua X elemen D, maka Gy batas atas dari himpunan Fd. Akibatnya sub Fd kurang dari sama dengan Gy karena ketaksamaan terakhir dipenuhi untuk semua Y elemen D, maka sub F merupakan batas bawah dari G. Karena itu haruslah sub F kurang dari sama dengan in G. Bagian C. Perlu dicatat bahwa hipotesis Fx kurang dari sama dengan Gx untuk semua X elemen D pada B tidak menghasilkan hubungan antara sub F dan in GD. Sebagai contoh, bila Fx sama dengan X2 dan Gx sama dengan X, dengan D, X elemen R, 0 kecil F kecil 1, maka Fx kurang dari Gx untuk semua X elemen D, tetapi sub Fd sama dengan 1 dan in GD sama dengan 0 serta sub GD sama dengan 1. Jadi, pertama dipenuhi sedangkan yang kedua tidak. Sifat Archimedes. Salah satu akibat dari sifat
supremum adalah bahwa himpunan bilangan asli n tidak terbatas di atas dalam R. Hal ini berarti bahwa bila diberikan sebarang bilangan real x, terdapat bilangan asli atau n bergantung pada x sehingga x kecil n. Hal ini tampaknya mudah, tetapi sifat ini tidak dapat dibuktikan dengan menggunakan sifat aljabar dan urutan yang dibahas pada bagian terdahulu. Buktinya yang akan diberikan berikut ini menunjukkan kegunaan yang esensial dari sifat supremum M. Kita lihat sifat Archimedes 2.5.2. Di sini ada, bila x elemen R, maka terdapat nx elemen n, sehingga x kecil nx. Buktinya dapat dilihat di sini. Bila kesimpulan di atas gagal, maka x terbatas atas dari n. Karenanya, menurut sifat supremum, himpunan tak kosan n mempunyai supremum U elemen R, oleh karena U dikurang 1 kecil dari U. Maka menurut lemma teorema 2.4.4 terdapat M elemen n sehingga U dikurang 1 kecil dari M. Tetapi hal ini mengakibatkan U kecil dari M ditambah 1 sedangkan M ditambah 1 elemen n, yang kontradiksi dengan U batas atas dari n. Kita masuk ke teorema akibat 2.5.3. Misalkan Y dan Z bilangan real positif, maka terdapat n elemen n sehingga Z kecil dari n Y. Kedua, terdapat n elemen n sehingga 0 kecil dari seper n kecil dari Y. Yang ketiga, terdapat n elemen n sehingga n kurang 1 kurang dari sama dengan Z kurang dari n. Buktinya kita lihat. Yang pertama, karena x sama dengan Z per Y besar dari 0, maka terdapat n elemen n sehingga Z per Y sama dengan x kecil dari n, dan dari sini diperoleh Z kurang dari n Y. Yang kedua, tetapkan Z sama dengan 1 pada bagian A yang akan memberikan 1 kurang dari n Y dan akibatnya seper n kurang dari Y. Yang ketiga, sifat Archimedes menjamin subhimpunan M elemen n Z kecil dari M, dari n tidak kosong. Misalkan n unsur terkecil dari himpunan ini, kita bisa lihat teorema 1.3.1. Maka n1 bukan unsur himpunan tersebut, akibatnya n dikurang 1 kurang dari sama dengan Z kecil n. Eksistensi akar 2. Pentingnya sifat supremum terletak pada fakta yang mana sifat ini menjamin eksistensi bilangan real di bawah hipotesis tertentu. Kita akan menggunakan ini beberapa kali. Sementara ini kita akan mengilustrasikan kegunaannya untuk membuktikan eksistensi bilangan positif x sehingga x kuadrat sama dengan 2 telah ditunjukkan di teorema 2.1.7 bahwa x yang demikian bukan bilangan rasional. Jadi paling tidak kita akan menunjukkan eksistensi sebuah bilangan irasional. Kita lanjut ke teorema 2.5.4. Terdapat bilangan real positif x sehingga x kuadrat sama dengan 2. Buktinya di sini. Misalkan x sama dengan s elemen R, 0 kurang dari sama dengan s kuadrat kurang dari 2. Karena satu elemen S, maka S bukan himpunan kosong, juga S terbatas oleh 2. Karena bilangan T besar dari 2, maka T kuadrat besar dari 4, sehingga T bukan elemen dari S. Karena itu, menurut sifat supremum, S mempunyai supremum dr. Katakan X sama dengan sub S. Kita akan buktikan bahwa X kuadrat sama dengan 2 dengan menanggalkan 2 kemungkinan. S kuadrat kurang dari 2 dan X kuadrat besar dari 2. Pertama, andaikan X kuadrat kurang dari 2, kita akan tunjukkan bahwa asumsi ini kontradiksi dengan fakta bahwa X, yaitu dengan menemukan elemen N sehingga X tambah seper N elemen S, yang berakibat bahwa X bukan batas atas dari S. Untuk melihat bagaimana cara memilih N yang demikian, gunakan fakta bahwa seper N kuadrat kurang dari seper N sehingga
ditambah 1 per n kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah 2x per n ditambah 1 per n kuadrat kurang dari x kuadrat ditambah 1 per n 2x ditambah 1. Dan dari sini kita dapat memilih n sehingga 1 per n 2x ditambah 1 kurang dari 2x kuadrat, maka kita memperoleh x ditambah 1 per n kuadrat kurang dari x kuadrat ditambah 2 kurang x kuadrat sama dengan 2. Dari asumsi kita mempunyai x besar 0, sehingga 2 kurang x kuadrat per 2x ditambah 1 besar 0. Dari sini sifat Archimedes dapat digunakan untuk memperoleh n elemen n, sehingga 1 per n kurang dari 2 kurang x kuadrat per 2x ditambah 1. Selanjutnya kita akan tunjukkan bahwa himpunan bilangan rasional padat di R dalam arti bahwa bilangan rasional dapat ditemukan di antara sebaran dua bilangan real yang berbeda. Oke, sekarang kita masuk di teorema densitas. Bila x dan y bilangan real x kurang y, maka terdapat bilangan rasional R, sehingga x kurang dari R dan kurang dari y. Buktinya, tanpa mengurangi berlakunya secara umum, misalkan x besar 0, mengapa? Dengan sifat Archimedes teorema 2.5.2, terdapat n elemen n, sehingga n besar 1 per y kurang x. Untuk n yang demikian, kita mempunyai bahwa ny kurang nx besar 1. Dengan menggunakan teorema akibat 2.5.3 bagian C, ke nx besar 0, kita peroleh m elemen n, sehingga m dikurang 1 kurang dari sama dengan nx kurang dari m. Bilangan m ini juga memenuhi m kurang dari ny, sehingga r sama dengan m per n bilangan rasional yang memenuhi x kurang dari r kurang dari y. Kita masuk ke teorema berikutnya, yaitu teorema akibat 2.5.6. Bila x dan y bilangan real dengan x kurang y, maka terdapat bilangan irasional Z, sehingga x kurang dari Z kurang dari y. Buktinya dilihat di sini dengan menggunakan teorema densitas 2.5.5. Pada bilangan real x per akar 2 dan y per akar 2, kita peroleh x per akar 2 kecil dari r dan kecil y per akar 2, maka Z sama dengan R akar 2 adalah bilangan irasional. Kenapa? Karena memenuhi X kurang dari Z dan kurang dari Y. Kita masuk ke materi 3.1, yaitu barisan dan limit barisan. Definisinya, suatu barisan bilangan real atau suatu barisan di R adalah suatu fungsi pada himpunan N dengan daerah hasil yang termuat di R. Dengan kata lain, suatu barisan di R memasangkan masing-masing bilangan asli N sama dengan 1, 2, 3 secara tunggal dengan bilangan real. Bilangan real yang diperoleh tersebut disebut elemen atau nilai atau suku dari barisan tersebut. Hal yang biasa untuk menuliskan elemen dari R yang berpasangan dengan N elemen N dengan suatu simbol seperti xn atau an atau zn. Jadi bila x banding n sama dengan r suatu barisan, kita akan biasa menuliskan nilai x di n dengan xn daripada xn. Kita akan menuliskan barisan ini dengan notasi x, xn banding n elemen n. Kita akan menggunakan kurung untuk menyatakan bahwa urutan yang diwarisi dari N adalah hal yang penting. Jadi, kita membedakan penulisan X sama dengan Xn banding N elemen N, yang suku-sukunya mempunyai urutan dan himpunan nilai-nilai dari barisan tersebut. Xn banding N elemen N yang urutannya tidak diperhatikan. Sebagai contoh, kita lihat di sini barisan X sama dengan min 1N banding N elemen N yang berganti-ganti, min 1 dan 1, sedangkan himpunan nilai barisan tersebut min 1N, N elemen N sama dengan min 1,1.
Dalam mendefinisikan barisan sering lebih mudah dengan menulis secara berurutan suku-sukunya dan berhenti setelah aturan formasinya kelihatan. Jadi kita bisa menulis X sama dengan 2, 4, 6, 8 untuk barisan bilangan genap positif, atau X sama dengan atau Y sama dengan 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 untuk barisan kebalikan dari bilangan asli atau set, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 untuk barisan kebalikan dari bilangan kuadrat asli. Metode yang lebih memuaskan adalah dengan menuliskan formula untuk suku umum dari barisan tersebut, seperti X sama dengan 2N, N elemen N, Y sama dengan 1/M, M elemen N, Z sama dengan 1/S kuadrat, S elemen N. Dalam prakteknya, sering lebih mudah dengan menentukan nilai X1 dan suatu formula untuk mendapatkan Xn ditambah 1, N lebih besar sama dengan 1, bila Xn diketahui dan formula Xn ditambah 1, N lebih besar sama dengan 1, dari X1, X2, dan Xn. Metode ini kita katakan sebagai pendefinisian barisan secara induktif atau rekursif. Dengan cara ini, barisan bilangan positif X di atas dapat kita definisikan dengan X1 sama dengan 2Xn ditambah 1 sama dengan Xn ditambah 2, yaitu N lebih besar sama dengan 1, atau dengan definisi X1 sama dengan 2Xn ditambah 1 sama dengan X1 ditambah Xn, yaitu N lebih besar dari sama dengan 1. Dengan catatan, barisan yang diberikan dengan proses induktif sering muncul di ilmu komputer, khususnya barisan yang didefinisikan dengan suatu proses induktif. Dalam bentuk X1 diberikan Xn ditambah 1 sama dengan Fxn untuk N elemen N, dapat dipertanggungjawabkan untuk dipelajari dengan menggunakan komputer. Barisan yang didefinisikan dengan proses Y1 diberikan Yn sama dengan Gn, Y1, Y2, dan Yn untuk N elemen N juga dapat dikerjakan secara sama. Tetapi, perhitungan dari suku-suku barisan demikian menjadi susah untuk N yang besar karena kita harus menyimpan masing-masing nilai Y1 ke Yn dalam urusan untuk menghitung Yn ditambah 1. Kita masuk ke contoh-contoh 3.1.2. Di sini, bagian A, bila B elemen R, barisan B sama dengan B, B, dan seterusnya, yang sukunya tetap B disebut barisan konstan B. Jadi barisan konstan 1 adalah 1,1,1. Semua yang sukunya 1 dan barisan konstan 0 adalah barisan 0,0,0. Bagian B, barisan kuadrat bilangan asli adalah barisan S, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat sama dengan N kuadrat, N elemen N, yang tentu saja sama dengan barisan 1, 4, 9, dan N kuadrat. Bagian C, bila A elemen R, maka barisan A sama dengan A pangkat N, N elemen N adalah barisan A1, A2, A3, AN, khususnya bila A 1/2, maka kita peroleh barisan 1/2 akar 1/2 pangkat N elemen N. Bagian D, barisan Fibonacci F sama dengan Fn, N elemen N diberikan secara induktif sebagai berikut. F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 1, F2 ditambah 1 sama dengan Fn kurang 1 ditambah Fn, N lebih besar sama dengan 2. Maka 10 suku pertama barisan Fibonacci dapat dilihat sebagai F 1,1, 2,3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, dan seterusnya. Kita masuk ke definisi 2.3.1. Bila X sama dengan Xn dan Y sama dengan Yn, barisan bilangan real kita definisikan jumlah X ditambah Y sama dengan Xn ditambah Yn, N elemen N. Selisih X kurang Y sama dengan Xn kurang Yn, N elemen N, dan hasil kali XY sama dengan
xn, yn, n elemen n. Bila c elemen R, kita definisikan hasil kali x dengan c, yaitu cx sama dengan cxn, n elemen n. Akhirnya, bila set sama dengan set n, suatu barisan dengan set n tidak sama dengan 0 untuk semua n elemen n, maka hasil bagi x oleh set adalah x per set sama dengan xn per sn. Set n elemen n sebagai contoh bila x dan y berturut-turut adalah barisan-barisan, x sama dengan 2,4,6, 2n, y sama dengan 1/1, 1/2, 1/3, dan 1/n, maka kita mempunyai x ditambah y sama dengan 3/1, 9/2, 19/3, dan 2n kuadrat ditambah 1/n. X kurang y 1/1, 7/2, 17/3, dan 2n kuadrat dikurang 1/n. 3x, 6, 12, 18, dan 6n. X per y 2,8, 18, 2n kuadrat. Kita catat bahwa bila x menyatakan barisan set sama dengan 0,2,0, 1 ditambah min 1 kuadrat, maka kita mendefinisikan x ditambah set, x kurang set, dan x kali set, tetapi tidak dengan x per set karena set mempunyai suku 0. Kita masuk ke limit suatu barisan. Terdapat beberapa konsep limit dalam analisis real. Pemikiran limit barisan merupakan yang paling mendasar dan merupakan fokus kita dalam bab ini. Kita masuk ke definisi 3.4, 3.1.4. Misalkan x, xn barisan bilangan real, suatu bilangan real x dikatakan limit dari xn. Bila untuk setiap terdapat bilangan asli ke sedemikian untuk semua n besar sama dengan k epsilon, suku-suku xn terletak dalam lingkungan min epsilon f epsilon x. Bila x merupakan suatu limit dari barisan tersebut, kita katakan juga bahwa x sama dengan xn konvergen ke x atau mempunyai limit x. Bila suatu barisan mempunyai limit, kita katakan barisan tersebut konvergen. Bila tidak, kita akan katakan divergen. Penulisan k epsilon digunakan untuk menunjukkan secara eksplisit bahwa pemilihan k bergantung pada epsilon. Namun demikian sering lebih mudah menuliskannya dengan k daripada k epsilon. Dalam banyak hal, nilai epsilon yang kecil biasanya akan memerlukan nilai k yang besar untuk menjamin bahwa xn terletak di dalam lingkungan P epsilon x untuk semua n besar sama dengan k epsilon. Kita juga dapat mendefinisikan kekonvergenan x sama dengan xn ke x dengan mengatakan untuk setiap lingkungan min epsilon P epsilon x dari x kecuali sejumlah hingga suku-suku dari x terletak di dalam P epsilon x, sejumlah hingga suku-suku tersebut mungkin tidak terletak di dalam P epsilon x, yaitu x1, x2, x k epsilon min 1. Bila suatu barisan x sama dengan xn, kita mempunyai limit x di R. Kita akan menggunakan notasi limit x sama dengan x atau limit xn sama dengan x. Kita masuk ke ketunggalan limit 3.1.5. Suatu barisan bilangan real hanya dapat mempunyai satu limit. Buktinya, andaikan sebaliknya yaitu x dan x, keduanya limit dari x sama dengan x dan x tidak sama dengan x, kita pilih epsilon besar dari 0. Sehingga P epsilon x dan P epsilon x saling asing, yaitu epsilon kurang dari 1/2 x aksen x aksen 2 kurang x aksen. Sekarang misalkan k aksen dan k aksen dua bilangan asli, sehingga bilangan n besar k aksen, maka xn elemen P epsilon x, dan bila n besar k, maka xn elemen P epsilon x. Tetapi ini kontradiksi dengan pengandaian bahwa P epsilon x dan P epsilon x saling asing. Mengapa? Haruslah x aksen sama dengan x aksen 2. Contoh 3.1.7.
Limit 1 per n sama dengan 0. Misalkan diberikan sebarang epsilon besar 0, maka menurut sifat Archimedes, terdapat k elemen n, sehingga kecil 1 per k epsilon. Akibatnya untuk semua n besar sama dengan k dipenuhi, nilai mutlak 1 per n dikurang 0 sama dengan 1 per n, kecil sama dengan kurang dari sama dengan 1 per k kurang dari epsilon. Ini membuktikan limit 1 per n sama dengan 0. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.